Kabupaten Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati I Gede Dana dan Wakil Bupati Iwayan Artadipa menampilkan Pedaya dengan spirit Karangasem, Soul of Bali. Pawai diawali dengan barisan identitas Kabupaten Karangasem, mulai dari pembawa papan nama, diikuti lambang Kabupaten Karangasem yang bertuliskan moto Ratsakeng Dharma Prajahita, yang mengandung arti seorang pemimpin harus memegang teguh dharma atau agama untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Barisan selanjutnya adalah barisan Kober, umbul-umbul, muda-mudi berpakaian adat khas Kabupaten Karangasem. Karangasem sendiri memiliki sebuah budaya dan tradisi yang berkaitan dengan perang. Ada sejumlah tradisi budaya khas di Kabupaten Karangasem yang unik dan menarik bercirikan perang, bernapaskan heroisme, hingga kini masih hidup dilakoni masyarakat. Nah, tradisi perang apa saja itu? Di antaranya perang rotan atau oleh masyarakat setempat disebut Kebuk Ende. Nah, terdapat di Desa Seraya. Perang api Terteran di Desa Jasri, perang Jempane, dan perang Pelepah Pisang Tetabahan di Desa Bukbo, perang Buah Pisang atau Mesabah-sabatan Biu di Desa Tenganan Dautukat, dan perang Pandan Berduri yang dikenal dengan Mekare-kare terdapat di Desa Tenganan Penggerisingan, Kecamatan Manggis. Manggis salah satu desa penduduk Baliaga atau Bali asli. Nah, untuk perang Pandan, Mekare-kare teman-teman bisa saksikan di channel Pandai Bali ini. Untuk perang Pandan atau Mekare-kare teman-teman bisa saksikan di video channel Pandai Bali atau klik linknya di atas. Terteran merupakan rangkaian dari haji wisata dalam lagi atau biasa disebut Haji Mu yang dilaksanakan pada bulan Maret atau tepatnya pada Tilang. Kali ini saya akan mengupas sedikit tentang budaya dan tradisi Terteran atau perang api di Desa Jasri, Kecamatan Karangasem. Seperti tradisi perang lainnya, Terteran ini digelar berkaitan dengan upacara ritual yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Nah, pada kesempatan ini saya menonton tradisi Terteran ini pada saat ulang tahun Kota Semarang. Terjadi peristiwa melempar sunde yang sejenis obor yang terbuat dari daun kelapa kering yang diikat-ikat. Mungkin kita pernah mendengar istilah bermain api nanti terbakar, namun idiom tersebut sepertinya tak menjadi masalah dalam tradisi Terteran, ritual unik Karangasem ini. Mengizinkan para peserta untuk saling serang menggunakan daun kelapa kering yang bersalut api. Tentu sebuah tradisi atau ritual wajib dilakukan dan berakibat tidak baik seandainya tidak dilaksanakan. Itulah sebabnya budaya dan tradisi terlihat unik tersebut bisa kita temukan dan saksikan sampai sekarang ini. Tradisi Terteran yang digelar setiap 2 tahun sekali pada tahun bilangan ke-6 ini terkait dengan digelarnya upacara Desa Aji Mumu yang diselenggarakan setiap pengerupukan Hari Tilam Kesange sehari sebelum Hari Nyepi. Tradisi ini bertujuan untuk menetralisir roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Seperti namanya, perang api tentu media yang digunakan adalah api. Kata Terteran sendiri berarti melemparkan dengan kekuatan. Dalam kaitannya dengan upacara yatnya yang digelar di Desa Jasri ini, berarti menembak dengan kekuatan api untuk melebur segala kejahatan dan malapetaka. Bobok atau obor yang dipakai ngeter atau melempar itu terbuat dari seikat denyuh atau daun kelapa kering yang berukuran sekitar 80 cm. Di tengah cekalan daun kelapa itu terdapat sebatang kayu kecil berukuran 1/4 dari panjangnya obor. Hal ini dimaksudkan agar lemparan obornya lebih jauh, cepat, keras, dan helaian daun nyurnya tidak terlepas terurai. Nah, pada pelaksanaannya, ritualnya para pemain orang laki-laki tua maupun muda tidak mengenakan baju, mereka hanya mengenakan kain. Perang api atau Terteran ini melibatkan banyak orang secara bersamaan. Warga dibagi menjadi 2 kelompok dan saling serang menggunakan bobok atau obor. Tidak seperti dalam perang rotan atau perang Pandan Mekare-kare di Desa Tenganan yang bertanding 1 lawan 1.
Konsentrasi ya. Pak Guru. Perang api atau terteran ini berkaitan dengan upacara Ngusabe Dalam atau Aji Mumu. Terteran digelar setiap 2 tahun sekali bertepatan hari raya pengerupukan dalam rentetan upacara Taur Kesange atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Tujuan dari perang ini adalah untuk mengusir sifat-sifat jahat yang disebabkan oleh Sang Buta Kala. Mereka yang berkumpul dan menyalakan bobo atau obor saling siap serang. Nah, setelah peluit atau aba-aba disembunyikan, mereka mulai saling serang, saling melempar obor ke pihak lawan. Obor terlihat berseliweran di udara, terkadang obor malah salah sasaran, bisa mengenai penonton bahkan teman. Jangan terlalu dekat. Tembakan atau serangan obor-obor tersebut mengeluarkan bunyi ter-ter. Dari sinilah muncul istilah ter-teran. Dalam konteks tersebut, ter-teran juga merupakan ajang para kaum laki-laki desa Jasri untuk mempertontonkan ketangguhan dan keberanian mereka dalam menghadapi segala tantangan kehidupan yang direpresentasikan melalui api yang membara. Siap, kita datang. Ayo Tara, hati-hati, konsentrasi ya, konsentrasi. Mendekat, konsentrasi. Jangan pakai sendal, biar nggak jatuh. Ya, bukan sendal, ya siap. Tekankan, ingin tekankan. 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 Jangan pakai sendal, jangan jatuh. Ya siap. Oke. Gerak. Tarik. Terteran atau perang api ini berlangsung sekitar 1 jam dan dibagi dalam 3 sesi. Keseruan dalam tradisi terteran ini sangat terasa sekali. Warga dengan semangat tinggi saling menyerang. Suara riuh gelak tawa terdengar ketika obor salah sasaran, apalagi saat mengenai penonton. Cukup. Ya, kembali. Cukup.
Ya, cukup. Tarik ke belakang. Cukup. Ambil berapa? Cukup. Ambil berapa? Ya. Cukup. Cukup. Ambil berapa? Silakan, pakai sendal. Dalam perang api tentu tidak jarang peserta mengalami luka bakar, namun luka tidak begitu serius karena api sendiri berasal dari daun kelapa kering. Tidak sampai perlu perawatan medis, cukup diperciki tirta atau air suci dan dimohonkan kepada ide Sang Hyang Widi sehingga berangsur-angsur cepat sembuh. Ya. Ya, sudah. Sekali lagi, itu cukup. Ya. Sekali lagi. Ya, satu. Lagi sekali. Maju, ya, siap. Selesai ritual perang api, semuanya akan kembali normal, tidak ada warga dendam atau bermusuhan. Nah, teracara sendiri dilakukan 2 kali, yaitu sehari menjelang Hari Raya Nyepi atau dikenal dengan pengerupukan, dan sehari setelah Hari Raya Nyepi atau pada hari Bupati. Ya, silakan boleh. Tujuan ngeter atau melempar wong bedolot ini mengusir budakala atau roh jahat yang mungkin masih ikut saat sekembalinya dari Meranung Caru. Jika obor yang dipakai ngeter wong bedolot tersebut habis, itu artinya sudah lepas dari lemparan dan bisa bergegas kembali menuju Pura Bali Agung yang merupakan salah satu pura kayangan 3 di Desa Jastri. Api di Karangasem ternyata tidak hanya ada di Desa Jastri saja, tetapi digelar juga oleh warga Banjarsaren Kauh, Desa Saren, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Perbedaannya, kalau di Desa Saren menggunakan sambuk atau serabut kelapa. Next, saya akan eksplor tentang tradisi ini. So, subscribe channel ini, like, share, dan komen. Semua yang ambil foto dibetulkan sedikit biar Bupati bisa nonton. Ya, terus. Ambil gambar mundur sedikit, ya.